Nah, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Salam. Ya, puji Tuhan. Ya, kita patut bersyukur pada kesempatan ini kita tetap selalu ada untuk selalu berdoa untuk bangsa dan negara yang saat ini perlu dukungan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, karena bangsa kita, demikian juga dunia yang saat ini dilanda virus corona, dampaknya tuh banyak perkara yang sungguh membuat orang menjadi susah, yang menjadi suatu pergumulan. Untuk itu biar kiranya kita menjadi orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Ya, kita akan naikkan doa, nanti kita akan alasi dulu, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal 19 yang tidak asing lagi bagi kita. Ya, dalam perikop ayat 1 sampai dengan ayat 10 ini kita akan baca pada ayat yang terakhir di dalam ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 19 ayat 10, demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Kristus ke dunia sering kita peringati, baik kelahirannya, baik kematiannya, dan juga baik kebangkitannya. Itu memang sudah dijanjikan oleh Tuhan sebelumnya, yaitu ketika manusia yang pertama itu jatuh dalam dosa. Ya, tujuannya dari kedatangannya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, di dalam firman Tuhan ini yang kita baca ini, siapakah yang dimaksud orang yang hilang itu? Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca dalam perikop mulai tentang Sakius ini menunjuk kepada seorang yang bernama Sakius. Dikatakan kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di Israel ketika seseorang itu dikenal sebagai pemungut cukai, itu dianggap sama seperti orang-orang berdosa lainnya. Entah itu pencuri, rampok, atau orang berzina. Ya, jadi ketika dikenal seseorang sebagai pemungut cukai, dianggap sama seperti orang-orang berdosa lainnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, dengan jabatan dan kekayaan yang diperoleh Sakius itu didapatkan pada masa krisis di Israel. Karena di Israel saat itu dijajah oleh bangsa lain, bangsa Roma. Dan yaitu Sakius ketika sebagai pemungut cukai, dan bagi orang-orang pada saat itu menganggap sebagai orang berdosa itu suatu yang sangat memukul kehidupan Sakius. Sebab dengan jabatan dan kekayaan yang diperoleh Sakius di masa krisis saat itu,
Sehingga ketika sebagai seorang pemungut cukai dia dianggap sebagai orang berdosa, itu tidak membuat hidupnya itu bahagia. Ya, kita bisa memahami dalam perkara ini. Ketika kita dinilai hidupan kita sebagai orang yang tidak baik, dan apa yang karena kita melakukan sesuatu, ya pekerjaan seperti Sakyus ini, itu sesuatu yang memukul hidupnya, dan apa yang dikerjakan yang dimiliki baik jabatan maupun kekayaan tidak membuat hidupnya tuh bahagia. Memang sebab dengan jabatan Sakyus ini ia memanfaatkan untuk memeras rakyat demi memperkaya dirinya sendiri. Ya, Sakyus saat itu sudah terseret, ya, oleh keinginannya yang ingin kaya, yang ingin menjadi besar, ya, sehingga karena dia punya keinginan yang begitu kaya, ingin menjadi besar, dia bisa berbuat apa saja dengan jabatannya. Sakyus sudah terseret oleh keinginan sehingga bisa dikatakan tersesat atau hilang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, begitu banyak orang di dalam dunia ini mudah terseret oleh keinginan-keinginan sehingga hidupnya itu tidak disadari tersesat, ya, tersesat. Seperti dikatakan di dalam surat Yakobus. Ya, kita akan baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 14. Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai juga 15, 2 ayat. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia terseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya. Siapa orang yang tidak pernah berdosa? Semua sudah jatuh dalam dosa. Berarti setiap orang sudah pernah terseret dalam keinginan-keinginan yang akhirnya jatuh di dalam dosa. Ya. Kita perlu menyadari dalam kehidupan ini bahwa kita adalah orang-orang yang pernah terseret dengan keinginan-keinginan sehingga kita ini tersesat, kita ini yaitu hilang, kita ini menjadi orang yang berdosa. Karena memang apalagi memang sifat manusia, bahkan kita juga sebagai keturunan Adam dan Hawa mewarisi dosa. Dari sifat-sifat mengejar keinginan, mengejar kepuasan dunia itu sangat tinggi. Dan kita sadari kita sudah pernah terseret di dalamnya. Kedatangan Kristus di dunia, khususnya di Israel,
itu membawa kabar yang baik. Membawa berita yang baik, yang menyukacitakan, yang membuat saat itu banyak orang punya harapan. Bagaimana kedatangannya ketika dia berkhotbah di bukit, bagaimana ketika mujizat-mujizat ada saat itu. Waduh, itu benar-benar membuat orang itu begitu takjub, punya harapan yang sangat besar atas kedatangan Tuhan Yesus. Nah, berita tentang kedatangan Kristus ini ditangkap oleh Sakius. Ya, diterima oleh Sakius. Ya, dengan keberadaannya, apa yang dilakukan tidak membuat bahagia. Yang orang sudah tidak tahu menghargai Sakius. Mungkin ketika memandang Sakius sudah membuang muka, yaitu demikian juga meludah, mungkin dengan mencaci maki, membuat Sakius tidak bahagia. Ya, ketika mendengar berita tentang kedatangan Kristus yang benar-benar membuat orang begitu takjub, membuat orang itu ada harapan. Ya, saat itu Sakius berusaha. Sakius berusaha untuk melihat apakah Tuhan Yesus itu. Ya. Ia berusaha melihat apakah Tuhan Yesus itu. Ya. Keadaannya yang gelisah. Mendengar berita tentang Kristus. Bagaimana orang bercerita tentang Tuhan Yesus. Ya, hati Sakius berusaha untuk melihat apakah Tuhan Yesus itu. Bagaimana perjuangannya untuk melihat Yesus. Ia berusaha saat itu mendahului orang banyak karena pribadi Sakius yang pendek. Ya. Meskipun harus berlari. Ya. Meskipun harus berlari mendahului orang banyak karena pendek. Meskipun harus memanjat pohon ara, gitu loh sekali situ. Hanya ingin melihat apakah Yesus itu. Wah, ini benar-benar sesuatu yang membuat Sakius menyala-nyala sekali. Dengan keberadaannya yang saat itu benar-benar tertekan. Hatinya sesak. Meskipun tidak dituliskan ya. Tapi itu pasti dirasakan. Ya. Dia bagaimana berusaha untuk melihat Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus itu, walaupun harus berlari, walaupun harus memanjat pohon ara. Keadaan Sakius yang sedemikian inilah. Kehidupan Sakius yang sedemikian inilah. Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu bahwa di Yeriko ada orang yang perlu ditolong. Kedatangannya di Israel ke kota Yeriko, melintasi kota Yeriko itu tidak hanya sekedar jalan, tapi memang di situ ada orang yang perlu diselamatkan. Ada orang yang perlu diselamatkan, yaitu Sakius. Ya, oleh karena kasihnya
Sakius saat itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika sampai di jalan di tempat di mana saat itu Sakius memanjat pohon ara, Tuhan Yesus tahu dan dikatakan firman Tuhan, "Hei Sakius, turunlah engkau. Aku akan pergi ke rumahmu, akan diam di rumahmu." Waduh, langsung menyebut namanya. Dan saat itu benar-benar Sakius mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saat itu juga terjadilah seluruh keluarga Sakius diselamatkan. Tidak hanya Sakius saja, seluruh keluarganya. Karena sebab itu diadakan suatu pesta, karena sukacitanya yang begitu luar biasa. Virus corona yang melanda dunia dan Indonesia berdampak banyak hal yang menyebabkan krisis, baik ketika perusahaan-perusahaan berhenti harus PHK karyawannya yang dirumahkan, dan bidang-bidang yang lain yang harus berhenti. Wah, dampaknya begitu luas. Yang menyebabkan krisis. Bagaimana orang untuk mendapatkan rezeki untuk kebutuhan hidup sehari-hari begitu sulit. Sangat diperlukan dukungan dari semua pihak untuk mengatasi krisis. Pemerintah mengambil suatu kebijakan untuk mengatasi dengan yaitu mengeluarkan dana untuk mengatasi krisis tidak sedikit, ratusan triliun untuk mengatasi krisis. Dan juga dihimbau siapa yang mau peduli. Semua pihak bisa peduli untuk mengatasi krisis. Entah itu pengusaha, siapa yang mampu, dan apa lagi yang lain yang diperlukan untuk mengatasi orang-orang yang terdampak oleh virus corona, harus sakit dan lain-lain. Dan di bidang kesehatan, banyak hal diperlukan dukungan dari semua pihak untuk mengatasi krisis. Ketika seseorang tahu menghargai akan kasih-Nya Tuhan, ketika orang tahu menghargai kasih-Nya Tuhan, pasti tidak akan tinggal diam. Meskipun itu tidak semua. Ketika Tuhan mengasihi begitu luar biasa, tidak semua, kadang-kadang orang juga tidak bisa menyadari. Seperti kalau kita membaca firman Tuhan tentang 10 orang kusta yang disembuhkan, semua sembuh. Ternyata tidak semua kembali kepada Tuhan untuk bersyukur. Hanya satu saja, seorang Samaria yang mengucap syukur kepada Tuhan.
Tapi ketika seseorang tahu menghargai akan kasihnya, ia pasti tidak akan tinggal diam. Dan ia akan memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Seperti yang dialami oleh Zakius pada saat itu. Ketika dulu sebagai pejabat pemungut cukai, dia yaitu memeras rakyat untuk memperkaya dirinya sendiri. Tapi ketika sudah merasakan perjumpaan dengan Kristus, mengalami suatu perubahan yang besar. Dan saat itu ketika di dalam rumah Zakius ada pesta, ada orang-orang yang bersungut-sungut tidak mempermasalahkan tentang Zakius, kok Tuhan Yesus mau makan bersama-sama dengan orang berdosa. Saat itu Zakius tidak tinggal diam. Berbeda dengan yang dulu, hidupnya sudah diubahkan sehingga dia menyatakan sebagai wujud pertobatannya, sebagai wujud perubahannya, yang mau meninggalkan yang lama, yaitu dengan memberikan separuh dari harta kekayaannya untuk dibagi-bagikan. Separuh dari miliknya untuk dibagi kebaikan. Demikian juga kepada orang yang diperas. Karena sadar bahwa Zakius sebagai orang yang sudah tersesat, namun sudah diketemukan oleh Tuhan. Sudah diketemukan oleh Tuhan. Di Alkitab ada contoh-contoh juga, contoh-contoh bagaimana ketika orang tuh hidupnya tuh sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan tuh tidak mau tinggal diam. Meskipun ada yang istilahnya sudah terima, senang, tapi tidak menunjukkan sikapnya. Sebagai contoh seperti seorang yang sakit kusta. Seperti perempuan yang dikenal sebagai seorang berdosa. Bagaimana ketika ada Tuhan Yesus, dia datang dengan menangis, air matanya menetes ke kaki Tuhan, diusapnya dan membawa minyak yang harganya mahal untuk mengurapi Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang cinta akan Tuhan Yesus seperti Maria dan Marta pun, apa yang mereka bisa lakukan? Membuktikan bagaimana dia sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi. Selalu ingin, yaitu menyatakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang yang senantiasa tahu akan kasih Tuhan digambarkan, yaitu sesuatu pohon yang ditanam di tepi air, yang mengeluarkan buah pada musimnya. Seperti yang ditulis oleh yaitu di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Kita akan membaca firman Tuhan ini dalam Yeremia 17 sebagai ayat penutup, ayat 7 dan 8. Orang yang yaitu menyadari akan kasihnya Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia
akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, jadi inilah gambaran bagaimana ketika orang sudah menerima dan merasakan perjumpaan dengan Tuhan, ia mengeluarkan buah pada musimnya. Dan untuk itu melalui firman Tuhan ini kiranya memberkati kita. Demikian juga biar kita dan dengan situasi negeri ini, dengan virus yang melanda menyebabkan banyak krisis, biar kiranya Tuhan bekerja, banyak orang yang peduli sehingga dapat mengatasi masalah bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati.